Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga sehat selalu dan baik-baik saja. Baik, karena kita masih dalam kondisi COVID-19, kita akan melakukan pembelajaran secara daring atau online. Hari ini kita akan membahas tentang materi interaksi sosial. Dari kalian, adakah yang tahu apakah interaksi sosial itu? Jika belum tahu, mari kita ikuti materi berikut ini. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu atau perorangan dengan individu lainnya, atau individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Itu disebut interaksi. Jadi misalnya katakanlah A dengan B, ini adalah individu dengan individu. Jika ini ada suatu hubungan antara dua belah pihak ini disebut interaksi. Sama halnya, misalnya ini individu dengan ini kelompok, ini memiliki hubungan juga disebut interaksi. Dan jika kelompok dengan kelompok memiliki komunikasi yang berhubungan, itu juga disebut interaksi sosial. Untuk contoh lebih mudahnya tentang interaksi sosial antara individu dengan individu adalah perorangan dengan perorangan. Misalnya saya dengan kamu, itu satu-satu. Jadi ini disebut interaksi juga. Misalnya untuk individu dengan kelompok, itu sama halnya seorang guru dengan kelas. Ini adalah individu dengan kelompok. Sebagai guru individunya, kelas sebagai kelompoknya, yaitu kelas 7 misalnya ya. Untuk kelompok dengan kelompok, misalnya adalah kelas A dengan kelas B melakukan hubungan, itu disebut interaksi antar kelompok. Jadi interaksi sosial itu seperti itu teman-teman. Adapun interaksi ini ada dua macam, interaksi secara langsung dan interaksi secara tidak langsung. Bagaimanakah keduanya? Jika kalian bertanya seperti itu, interaksi langsung adalah dilakukan secara langsung tanpa ada perantara atau mungkin tatap muka satu dengan yang lain. Itu disebut interaksi langsung. Namun untuk interaksi tidak langsung biasanya menggunakan perantara atau media, misalnya berupa surat ataupun smartphone kalian melalui chat. Itu juga interaksi, namun itu interaksi tidak langsung. Interaksi langsung biasanya digunakan untuk komunikasi antar teman, antar tetangga secara langsung. Pada dasarnya seperti itu sih. Walaupun interaksi langsung dan tidak langsung bedanya seperti itu. Namun dari kedua interaksi ini yang terbaik adalah interaksi secara langsung. Karena interaksi langsung ini langsung bertatap muka dengan pelakunya. Dan adapun untuk interaksi yang tidak langsung ini biasanya terjadi interaksi yang tidak sempurna karena mungkin tidak sesuaian pemikiran. Misalnya seperti itu. Contohnya seorang pembeli dengan penjual. Misalnya aku ingin beli ini, ya saya akan memberikan ini. Nah ini interaksi langsung karena bertemu langsung. Kalaupun tidak langsung, misalnya kalian beli online, ini juga interaksi namanya. Beli online, beli barang yang seperti ini, mirip ini, tapi ekspektasi dari penjualan itu tidak sama. Nah ini dampak dari interaksi yang tidak langsung. Begitu. Pada dasarnya interaksi itu ya seperti itu. Namun dari interaksi itu kita harus mempertimbangkan apakah ini interaksi baik ataukah ini interaksi buruk.
Jadi kita harus mengetahuinya. Karena jika kita tidak memperhatikan interaksi kita dengan baik, bisa jadi kita akan terbawa dengan interaksi yang bahaya dengan diri kita. Misalnya jika kita berinteraksi dengan kelompok preman atau mungkin kelompok tawuran, bisa jadi kita akan menjadi seorang yang suka tawuran, tergantung interaksi kita. Jadi marilah kita menjaga interaksi kita dengan baik, dan kita bergaulah dengan teman-teman yang baik, jangan dengan teman-teman yang suka bertengkar atau suka mencuri, suka minum minuman. Nanti karena kita akan terbawa sebab interaksi itu, karena interaksi itu akan mempengaruhi sosial kita sendiri, yaitu akan merubah karakter kita. Dan seharusnya kita itu tidak berkarakter seperti itu, karena interaksi kita tidak baik, kita bisa jadi ikutan tidak baik. Begitu pada dasarnya interaksi seperti itu. Namun untuk kondisi seperti ini, yaitu COVID-19 atau COVID-19, kita harus membatasi interaksi langsung kita, yaitu dengan melakukan physical distancing ataupun menggunakan interaksi secara tidak langsung. Bahkan kelas pun melalui daring seperti ini, kita belajar melalui online atau daring. Itu merupakan cara terampuh untuk kondisi seperti ini dalam penanggulangan COVID-19. Oleh karena itu, mari kita selalu menjaga kesehatan dengan selalu beraktivitas dan tidak lupa belajar juga, dan selalu menggunakan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Baik, itu saja materi hari ini. Sangat singkat sekali. Terima kasih karena telah mengikuti materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.